Israel dikejutkan dengan ledakan rudal balistik yang menghantam Bandara Internasional Ben Gurion di Tel Aviv pada Minggu 4 Mei 2025. Rudal balistik itu dilaporkan ditembakkan oleh Houthi dari Yaman. Meski tak memakan korban jiwa, namun 7 orang dilaporkan terluka dan terjadi kerusakan di Bandara Ben Gurion. Publik pun bertanya-tanya bagaimana bisa sistem pertahanan udara Israel yang terkenal canggih kebobolan rudal balistik yang tak begitu besar dari Houthi. Kira-kira kenapa rudal balistik Houthi bisa menembus pertahanan udara Israel hingga menyebabkan korban luka dan kerusakan di Bandara Ben Gurion? Untuk kali pertama, Israel mengakui sistem pertahanannya gagal mencegat rudal balistik Yaman yang menargetkan Bandara Internasional Ben Gurion. Sebelum rudal balistik Houthi menembus Israel, militer telah lebih dulu melaporkan telah mendeteksi rudal tersebut. Sirine peringatan pun sempat meraung di seluruh Tel Aviv menyusul upaya intersepsi yang gagal. Rudal kemudian jatuh di dekat area parkir Terminal 3, terminal terbesar di Bandara Ben Gurion. Serangan itu menciptakan kawah yang berjarak kurang dari 1 km dari landasan pacu. Dari video yang beredar, nampak sejumlah mobil mengalami kerusakan pada kaca depan akibat terkena lemparan material. 7 orang pun dilaporkan mengalami luka. Serangan itu turut mengganggu aktivitas penerbangan dengan dihentikannya lalu lintas udara. Pesawat berputar-putar sebelum mendarat dan 9 maskapai penerbangan asal Swiss, Austria, Australia, dan India membatalkan penerbangan ke Tel Aviv. הבוקר חווינו נפילה בסמוך לכביש הגישה. תוך פחות מ-30 דקות נתב"ג חזר לפעילות סדירה של נחיתות, המראות ופעילות טרמינלית של כל חברות התעופה. Sejumlah penumpang pesawat pun mengeluhkan dan menceritakan pengalaman mereka ketika rudal berhasil menembus pertahanan dan mendarat di Bandara Ben Gurion. I just find out coming at the airport that my flight was cancelled. It was not really clear on the information, not at Ben Gurion airport site, neither on Air France side that the flight was cancelled. I'm supposed to go back to Paris today, and Air France canceled their flight. And I'm afraid it's going to be very difficult today to go back to France because all European carriers, from what I see on the information, have cancelled. Lufthansa have cancelled, Swiss have cancelled, Brussels, so no connection is possible. And probably they will be reprotected to other carriers. So it's a bit messy. Just arrive, not worry too much, otherwise I will spend one more night in Israel, will be okay. Setelah sempat dihentikan sementara, pihak otoritas bandara kemudian memastikan bahwa aktivitas keberangkatan dan kedatangan di Ben Gurion telah kembali normal. Tak lama setelah serangan berlangsung, Houthi segera mengklarifikasi dan menyatakan bertanggung jawab atas serangan itu. Juru bicara militer Houthi, Brigjen Yahya Saree menyatakan, rudal berhasil mengenai target sasaran Houthi. Saree turut menyampaikan bahwa serangan itu adalah bentuk solidaritas terhadap warga Gaza di Palestina. انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني ومجاهديه ورفضا لجريمة الإبادة الجماعية التي ينفذها العدو الصهيوني بحق إخواننا في قطاع غزة. نفذت القوة الصاروخية في القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية نوعية استهدفت مطار بن غوريون في منطقة يافا المحتلة، وذلك بصاروخ باليستي فرط صوتي، وقد أصاب هدفه بنجاح بفضل الله. فشل المنظومات الاعتراضية الأمريكية والإسرائيلية في اعتراضه، هروب أكثر من 3 ملايين صهيوني إلى الملاجئ، توقف حركة المطار بشكل كامل ولأكثر من ساعة. وبهذا تجدد القوات المسلحة اليمنية تحذيرها لكافة شركات الطيران العالمية من مواصلة رحلاتها إلى مطار بن غوريون كونه أصبح غير آمن لحركة الملاحة. Kegagalan Israel mencegat rudal Houthi itu pun menimbulkan sejumlah analisis dari para pakar.
Kenapa sistem pertahanan udara Israel gagal mencegat rudal balistik Houthi? Selama ini, Israel mengandalkan dua sistem pertahanan tercanggih di dunia, yakni Arrow atau HITS dan THAAD buatan Amerika Serikat. Kemampuan dua pertahanan itu pun kemudian dipertanyakan usai rudal Houthi berhasil menembus wilayah udara Israel. Analis militer Kuwait, Faisal Al-Hajri pun menjelaskan keterbatasan teknis pertahanan berbasis radar Israel itu. Jadi, Faisal menjelaskan bahwa cara kerja pertahanan udara Israel itu adalah dengan menggunakan transmisi untuk memancarkan gelombang. Gelombang itu pun kembali diterima sistem penerimaan untuk mendeteksi sinyal yang kembali. Saat gelombang mengenai target di udara, gelombang akan kembali ke radar dan target jadi terbaca di monitor untuk dicegat. Namun, sistem yang dirancang kerap kali hanya membaca target dengan penampang radar yang besar. Kalau penampang radar terlalu kecil, pengembalian radar akan melemah atau sama sekali tak terbaca dan menyebabkan monitor kosong. Menurut Faisal, rudal balistik jarak jauh yang digunakan Houthi membawa muatan peledak yang lebih kecil untuk mencapai target yang jauh. Imbasnya, rudal pengangkut bahan peledak kecil itu hanya menyebabkan kerusakan kecil. Faisal menduga serangan itu kemungkinan hanya bersifat psikologis, bukan militer. Faisal menambahkan, sistem pertahanan berbasis radar milik Israel ditujukan untuk melawan pesawat dan kesulitan mendeteksi rudal berkecepatan tinggi. Sementara militer Israel melaporkan penyebab kegagalan kemungkinan ada pada masalah teknis di pencegat yang diluncurkan ke arah rudal tersebut. Untuk kali pertama, Israel mengakui pertahanannya gagal mencegat rudal balistik yang diluncurkan Houthi. Selama ini Houthi sejatinya telah mengaku telah mengirim serangan ke Israel meski Israel tak mengakuinya. Serangan terbaru pun semakin menambah panjang episode ketegangan di Timur Tengah ketika Houthi tengah beradu tembakan dengan Amerika Serikat di Laut Merah. Kira-kira bagaimana ujung dari eskalasi konflik di Timur Tengah? Simak terus perkembangannya hanya di kanal YouTube Kompas.com.